Harus kita apresiasi itu adalah kepedulian dari bangsa-bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, bahkan ada beberapa warga negara asing juga yang pernah tinggal di Indonesia yang ikut datang ke acara itu dan peduli sama penderitaan masyarakat Indonesia. Halo teman-teman, selamat hari Senin. Jadi tiap hari ada aja gebrakannya gitu. Nah ini yang lagi rame adalah demonstrasi Denmark Bergerak yang dilaksanakan atau diorganisir sama Persatuan Pelajar Indonesia di Denmark. Kronologisnya itu, teman-teman PPI ini membuat aksi solidaritas Denmark Bergerak untuk juga ikut menunjukkan gitu ya bagaimana situasi di Indonesia dan juga ikut menyuarakan tuntutan-tuntutan kita terhadap pemerintah. Mereka menjalankan ini, mengorganisir ini sendiri, dalam artian mereka dengan organisasinya patungan untuk beli bunga, patungan untuk ngeprint, mereka ngurus sendiri tuh izinnya pemerintah Denmark dan lain sebagainya. Mereka mengundang semua diaspora yang ada di Denmark. Dan aku sendiri sampai hari H itu nggak pernah konfirmasi kalau aku mau datang atau enggak. Acara tuh dimulai dari jam 1 sampai jam 4. Aku tuh baru datang jam 2.30 karena aku tuh dari kota lain gitu kan, ke Copenhagen. Mereka pun nggak tahu kalau aku mau datang dan aku pun nggak tahu apa yang akan terjadi di demonstrasi itu. Aku datang sebagai bentuk support dan dukungan karena teman-teman yang masih muda-muda ini punya kepedulian yang luar biasa terhadap bangsa Indonesia. Nah, ada beberapa kritik ya yang terjadi dari demonstrasi itu. Yang pertama adalah peletakan bendera di atas kursi. Nah, teman-teman, ini adalah plan demonstrasinya ya. Memang tempatnya itu nggak ada tempat lain, itu di jalan umum, di tempat yang sangat ramai, di jalan umum, nggak ada tempat lain untuk naruh bendera itu. Dan di Denmark, kita itu nggak boleh mengibarkan bendera lain selain bendera Denmark gitu. Kecuali mungkin benderanya ditaruh di satu tempat itu nggak apa-apa, makanya ditaruh di atas kursi sama teman-teman PPI. Jadi tadi itu ya, cara bendera, teman-teman, saat kita ada di luar negeri, kita mengikuti peraturan yang ada di negeri tersebut. Kalau nggak boleh mengibarkan bendera, ya kita nggak mungkin mengibarkan bendera Indonesia. Sama saat kalau turis masuk ke Indonesia, mereka pun harus mengikuti peraturan yang ada di Indonesia. Yang kedua, mengenai adanya poster gitu ya dari Pak Prabowo dan juga Gibran. Nah, itu juga organik. Aku juga nggak tahu siapa yang ngeprint, siapa yang naruh di situ. Aku datang itu acara sudah di tengah-tengah, sudah berlanjut gitu. Jadi aku mau menunjukkan solidaritas aja gitu. Jadi semuanya berjalan secara spontan. Bukan aku yang naruh itu poster di mana, bendera di mana dan lain sebagainya. Itu kebebasan teman-teman yang lain untuk ngeprint, untuk naruh, untuk bawa apapun, untuk menampilkan apapun. Gak ada tuh aku mengorganisir itu harus fotonya Pak Prabowo, fotonya Gibran dan lain sebagainya, itu gak ada ya. Nah teman-teman, gini loh, yang harus kita apresiasi itu adalah kepedulian dari bangsa-bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, bahkan ada beberapa warga negara asing juga yang pernah tinggal di Indonesia yang ikut datang ke acara itu dan peduli sama penderitaan masyarakat Indonesia. Masalah tentang Pak Prabowo, aku nggak mungkin teman-teman datang ke suatu demo terus bilang kalau kamu nggak boleh bawa poster ini, nggak boleh bawa poster itu. Nggak mungkin lah, ini kan demokrasi, jadi semua orang boleh mengaspirasikan apapun. Sama kalau misalkan nih ada teman-teman yang memang merasa kecewa dengan Pak Prabowo, dia bawa poster itu, ya silahkan dia bawa poster itu gitu. Nah tapi tetap ya teman-teman, ini pendapat pribadiku ya, kita memang harus objektif loh. Banyak banget nih komen-komen yang bilang kalau aku nih ternyata mau makar gitu, aku tuh pengen menggulingkan Pak Prabowo. Silahkan ditonton segala konten-konten aku, segala video-video aku nggak pernah sekalipun bilang lengserkan Pak Prabowo atau bilang kalau Pak Prabowo itu harusnya nggak jadi